Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada malam hari ini kita berdoa, beribadah secara online. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri. Kita awali dengan doa dengan lagu pembukaan. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bacaan pertama, di mana bagaimana hidup yang dikehendaki Tuhan dan bagaimana persembahan yang diinginkan oleh Tuhan atau yang disenangi oleh Tuhan. Kemudian dalam bacaan kedua nanti kita akan belajar dari seorang yang kerasukan setan, yang punya iman akhirnya diselamatkan atau disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian kita akan belajar dari seorang penjaga babi yang dengan polosnya melihat Yesus melakukan mujizat dan bercerita tentang apa yang dia lihat kepada orang di sekitarnya atau di kota di mana dia tinggal.
Namun sebelum kita lanjutkan doa ini, marilah kita dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita banyak kekurangan yang mungkin tidak dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu mari kita nyatakan dengan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pada malam hari ini kami berkumpul atau secara online kami datang kepadamu untuk berdoa bersama-sama menyatukan harapan-harapan kami kepadamu. Bapa di dalam surga, buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu itu akan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami di hari-harinya akan datang. Bapa, berkati kami semua agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, terimalah doa ini yang kami panjatkan melalui antara Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Nubuat Amos. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, agar kalian hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kalian seperti yang kalian katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Tuhan bersabda, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang akan kumpulan rayamu. Sungguh, apabila kalian mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban sajianmu, aku tidak suka. Aku tidak mau memandang kurban keselamatan yang berupa ternak tambun. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar lagu gambusmu. Tetapi hendaknya keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan diambil dari Matius 8 ayat 28 sampai dengan 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melewati jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan bacaan dari Amos, kemudian dari bacaan kedua tadi Matius. Sebelum saya melanjutkan renungan ini, saya ada pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaannya adalah seperti ini: apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa membedakan mana perbuatan jahat dan mana perbuatan baik? Kalau Bapak, Ibu sudah menjawab itu, lanjutan pertanyaannya adalah, apakah Bapak dan Ibu sering melakukan perbuatan baik atau sering melakukan perbuatan jahat? Dalam bacaan pertama tadi, Tuhan dalam firman-Nya menginginkan bagaimana kita hidup yang benar, agar kita hidup untuk selama-lamanya atau hidup kekal. Tuhan menginginkan bagaimana hidup kita harus selalu sesuai dengan kehendak-Nya, atau hidup yang baik, bukan hidup yang jahat. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi, kalau bisa kita membenci kejahatan atau ketidakbaik, karena apabila kita melakukan hal-hal yang jahat atau perbuatan-perbuatan jahat, Tuhan tidak menginginkan itu, dan itu istilahnya kehidupannya fatal, atau kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal yang seperti dijanjikan oleh Tuhan. Itu dari bacaan yang pertama. Kemudian di bacaan pertama tadi juga Tuhan menyampaikan sesuatu, persembahan atau cara berdoa kita. Tuhan sebenarnya memberi contoh seperti doa atau persembahan yang disampaikan orang Israel, di mana Tuhan sama sekali tidak menerima persembahan seperti domba atau nyanyi-nyanyian dan yang karena di dalamnya itu
Tuhan mengetahui bahwa mereka hanya palsu. Tuhan itu sebenarnya menginginkan seperti dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Dia menginginkan keadilan yang kekal. Artinya Dia ingin bahwa dalam kehidupan kita itu tidak perlu bersandiwara atau berlaku seperti apa di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengetahuinya. Jadi Tuhan dalam firman tadi mengatakan Dia ingin keadilan itu seperti air yang mengalir di sungai. Artinya ada hulu dan ada ujungnya, seperti itu. Jadi Dia mengalir apa adanya. Jadi seperti dikatakan di sini, seperti kalau kita terjemahkan bahasa kita itu adalah secara polos. Jadi kita tidak misalnya kita berdoa dengan wah dan sebagainya, tapi di balik itu ada sesuatu yang kita inginkan atau ada sesuatu yang kita mau tunjukkan. Tapi Tuhan menginginkan bahwa kita betul-betul secara alami kita menyembah Dia atau bersyukur kepadanya dengan iman. Kemudian dalam bacaan kedua kita di sini bisa belajar bagaimana iman dari dua orang yang kerasukan setan. Dimana karena imannya, ya, pada waktu Yesus datang, mereka tahu bahwa itu adalah Putra Allah. Jadi mereka sudah memastikan bahwa mereka akan diusir dari tempat itu. Makanya mereka berteriak kepada Yesus, kalau memang Tuhan mau mengusir kami, usirlah kami dan pindahkan kami ke dalam babi-babi itu. Dan karena imannya itu, saat itu juga Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Dan akhirnya Tuhan mengusir setan-setan itu dan masuk ke dalam babi, dan mereka akhirnya hanyut dalam danau, dalam sungai. Dan yang kerasukan tadi akhirnya disembuhkan atau sembuh. Kemudian kita akan belajar di sini dalam bacaan tadi juga kita belajar bagaimana seorang yang menjaga babi, ya, dengan polosnya setelah melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, masuk ke kota dan menceritakan bahwa telah terjadi seperti ini dengan polos. Jadi tidak bercerita melebar atau menambahi atau mengurangi apa yang dia lihat, jadi dengan polos. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di zamannya sekarang ini, penggunaan media sosial begitu kuat pengaruhnya, sehingga kadang-kadang kita tidak menyaring lagi berita-berita mana yang harus kita kirim atau yang kita harus sampaikan ke orang lain. Marilah kita belajar kepada penjaga-penjaga babi ini yang bercerita hanya sesuai apa yang dia lihat, tidak menambahkan dan tidak menguranginya, seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, 4 hal perenungan kita pada malam hari ini adalah tadi, yang pertama adalah Tuhan menginginkan kita hidup, ya, berbuat baik, jangan berbuat jahat, karena dengan berbuat baik kita akan menemukan keselamatan. Tapi kalau kita berbuat jahat, Tuhan tidak menginginkan itu, dan kita pasti tidak akan menemukan keselamatan. Dan yang ketiga adalah bagaimana persembahan atau doa yang disampaikan kepada Tuhan itu seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian kita belajar dari penjaga babi yang dengan polos menceritakan apa yang dia lihat dan apa yang terjadi. Dan secara iman kita juga boleh meniru atau melihat kedua orang yang kerasukan setan yang begitu imannya meyakini bahwa ini adalah Tuhan, maka mereka akhirnya diselamatkan atau disembuhkan. Demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini. Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi sumber inspirasi atau menjadi
perenungan kita, untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Semoga demikian. Amin. Marilah kita ucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa bersama keluarga Frans Lasing, memohon kepadamu agar kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai keluarga ini. Kiranya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan selalu berkenan di hatimu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari keluarga Ibu Like, di mana mereka mengucap syukur dan berterima kasih karena Stefani Avelin Gunawan telah menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Semoga apa yang dia dapatkan ini akan menjadi bekal di kemudian hari untuk kehidupannya di masa yang akan datang dan untuk kehidupannya demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk seluruh anggota rukun, bahkan keluarga-keluarga kami atau teman-teman kami di masa COVID ini yang sakit, mungkin tidak bisa saling mengunjungi, sehingga kami doakan mereka agar kiranya mereka memperoleh penghiburan dan kesembuhan dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk siapa saja, mungkin teman atau keluarga atau bahkan di rukun ini yang selama COVID ini meninggal karena penyakit sehingga tidak bisa dikunjungi atau tidak bisa saling ketemu satu sama yang lain. Kami mendoakan mereka, semoga mereka sudah menjadi pendoa di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk seluruh pengurus rukun di Santa Agnes agar kiranya segala kepengurusan, segala kegiatan-kegiatan di rukun kami ini bisa berjalan dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita melengkapi semua doa-doa dan harapan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh hadir di dalam diri kami dan di dalam keluarga kami, bahwa Engkau hadir juga bila kami melaksanakan tugas kewajiban kami sehari-hari, sebab Engkaulah Sang Emmanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon, berkatilah semua penghuni rumah kami. Semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai penyelamat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai.
syukur kepada Allah. Marilah kita mengakhiri ibadat ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara dalam suka dan duka hidup di tengah keluarga. Amin. Semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 683